Kapal selam tercanggih abad ke-19. Ini menggabungkan teknologi terkemuka dunia dengan lambung khas berbentuk bilah. Membantu kapal mencapai kecepatan luar biasa 100 km kini tidak hanya dilengkapi dengan senjata pemandu presisi dan sistem penentuan posisi global modern. Jika kamu menghadapi keadaan darurat, kamu juga dapat menggunakan kompartemen pelarian terpisah untuk melarikan diri. Ini disebut senjata kelas atas pada era di mana peralatan supermodel milik organisasi misterius yang bersekutu dengan bangsawan. Mereka selalu bersembunyi di kegelapan untuk menjaga perdamaian dunia. Setelah tahun 1899, negara-negara Eropa tampaknya berdamai. Namun kenyataannya ada arus bawah tanah. Sebuah bank Inggris dirampok pada larut malam. Pria misterius mengemudikan senjata yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan mudah menembus pintu terowongan setebal setengah meter. Yang lebih aneh lagi adalah mereka mengabaikan emas batangan yang ada di tanah. Tapi langsung saja ketumpukan gambar lama. Keesokan harinya Inggris secara terbuka mengutuknya. Penggunaan tank baru oleh Jerman untuk merampok bank mereka. Terkait persoalan ini, Jerman menyatakan ketidakadilannya, karena pada malam itu juga, persenjataan militer mereka juga tiba-tiba diserang. Pria misterius itu tidak hanya menculik semua ilmuwan, tapi juga menghancurkan produk yang baru diproduksi di gudang senjata. Meski kedua belah pihak mengeluh, kecurigaan terus meningkat. Situasi umum di Eropa segera mencapai titik ketegangan yang ekstrim. Pada saat yang sama, di sebuah kota terpencil di Afrika, duta besar Inggris tiba ribuan mil jauhnya, hanya untuk bertemu dengan seorang lelaki tua berambut putih. Namanya Alan, yang pernah menjadi pahlawan legendaris di aliansi bangsawan. Sekarang perang akan segera terjadi. Menteri Pertahanan M berharap dapat membangun kembali aliansi pro-tentara dan menyelesaikan krisis. Namun, pertarungan sebelumnya menyebabkan Alan kehilangan banyak hal. Maka ia menolak kebaikan sang duta besar tanpa ragu sedikitpun. Tiba-tiba sekelompok koboi menyerbu masuk ke dalam hotel dan menyerang orang-orang di sini tanpa pandang bulu. Di era ketika orang-orang menggunakan pistol untuk menembakkan satu tembakan pada satu waktu. Kemudian mereka menggunakan senjata otomatis. Dengan teknik menembak terbaiknya, Alan dengan tenang menghadapinya, tapi membiarkan satu saja lolos. Jaraknya sangat jauh, di luar jangkauan peluru. Dia lari. Ya, terlalu jauh. Penuaan sungguh merepotkan. Saya ingin mendapatkan petunjuk dari mulut pria ini. Namun di luar dugaan, dia meminum racun dan bunuh diri. Saat ini, hotel di belakang meledak. Ini adalah hadiah yang ditinggalkan orang lain. Sayang sekali saya tidak ada di sana. Menyaksikan hotel itu meledak dan kemudian melihat kuburan. Memutuskan untuk bergabung dengan aliansi. Tidak lama kemudian, Alan bertemu dengan Tuan Max menurut informasi intelijen yang baru dikumpulkan. Semua petunjuk mengarah pada hantu misterius itu. Dia menyebarkan kesalahpahaman dan perselisihan kemana-mana. Mungkin ingin mengambil keuntungan dari perang dunia. Ingin menghancurkan plotnya. Mengandalkan hal tersebut saja tidak cukup. Jadi Tuan Max memperkenalkan beberapa anggota lagi. Mereka adalah Kapten Nemo yang menguasai teknologi hitam. Seorang pria bisa menjadi tidak terlihat. Dan Mina adalah wanita biasa. 4 hari kemudian para kepala negara Eropa melakukan negosiasi rahasia di ruang konferensi pasti akan melancarkan serangan. Menyebabkan perang dunia. Setiap orang harus bertindak sesegera mungkin. Pertama, kita harus mengumpulkan 2 anggota terakhir. Malam itu mereka bertemu Rai. Legenda mengatakan bahwa dia menerima berkat penyihir dan menjadi abadi. Tepat ketika semua orang sedang mendiskusikan rencana selanjutnya, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Kali berikutnya mereka dikelilingi oleh bawahan si cantik. Pada saat ini, dia menyadari bahwa musuh sedang mengedipkan mata padanya. Jadi dia segera membalas. Aliansi para pahlawan menggunakan kemampuan khusus mereka. Segera kendalikan situasi. Sambil dengan anggun menerobos hujan peluru. Kamu ini apa? Saat semua orang tercengang, seorang tentara mengambil kesempatan itu untuk menyerang Mina secara diam-diam. Dia diam-diam mengamati. Hanya wanita ini yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Jika kita bisa mengendalikannya, kita bisa mengancam mereka untuk menyerah. Kamu membuat kesalahan besar. Berpikir bahwa kami membutuhkan perlindungan mereka adalah hal yang diharapkan. Orang-orang dapat bergabung dengan aliansi yang mulia. Mereka semua mempunyai keahlian khusus. Sekarang perhatikan pemuda yang bersembunyi di antara musuh. Namanya Tom dan dia agen federal. Menyadari bahwa kemampuan menembaknya cukup bagus. Jadi saya melanggar peraturan dan membiarkan dia bergabung dengan aliansi. Selanjutnya semua orang segera pergi mencari anggota terakhir. Ilmuwan penderita skizofrenia ini
Meneliti obat yang mengubah tubuh. Ubah diri Anda menjadi raksasa berotot. Selama dia mau bergabung dengan aliansi bangsawan, Yang Mulia akan memaafkannya. Mendengar itu, Dr. Hai akhirnya menyerah untuk melawan. Di bawah perhatian semua orang, tubuhnya berangsur-angsur menyusut. Terakhir, tentang penampilan orang normal. Semua anggota telah mengumpulkan aliansi prajurit untuk naik ke kapal dan segera pergi untuk menghentikan hal yang menghantui. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Nasional, apa yang dicuri dari bank oleh hantu tersebut adalah gambar desain bawah air yang menunjukkan bahwa musuh ingin meledakkan pilar penyangga. Kemudian hancurkan kepala negara-negara Eropa. Kemudian mereka hanya punya waktu 3 hari untuk tiba. Tapi untungnya kecepatannya sangat cepat. Selama perjalanan, sesuatu yang menyebabkan sakit kepala telah muncul. Semua anggota baru ini adalah ulah manusia tak kasat mata yang suka bersembunyi di kamarnya dan mengintip. Vampir dan makhluk abadi adalah teman lama. Dan skizofrenia mereka tiba-tiba menjadi lebih serius. Hampir berubah menjadi monster di atas kapal. Pada saat ini, dia menemukan bahwa botol obat transformasinya hilang. Orang-orang mengira dia adalah konspirasi sehingga dia ditempatkan di tim. Secara kebetulan, tidak ada jejak dari manusia tak kasat mata itu. Semua orang mengira dia adalah mata-mata yang ditanam oleh hantu. Tapi aku tidak bisa mempedulikannya saat ini. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa hantu itu memasang bom. Sebelum kapten dapat mengirim pasukan katak untuk menjinakkan bom. Bom tersebut meledak pada saat yang bersamaan. Bangunan-bangunan berjatuhan seperti kartu domino, menghantam lokasi pertemuan para kepala negara. Satu-satunya cara adalah meledakkan gedung berikutnya terlebih dahulu. Dapat mencegah rantai reaksi yang terjadi. Jadi Tom segera masuk ke dalam mobil. Bersama beberapa orang lainnya, kami langsung bergegas menuju pusat kota. Segera, musuh yang menyergap di sepanjang jalan menemukan mereka. Pria abadi itu melompat keluar dari mobil untuk bergabung dalam pertempuran. Para vampir mengikuti dari belakang. Berubah menjadi kalalawar dan terbang ke atas tembok. Menguras kesehatan musuh di lantai atas dalam sekejap. Saat ini, Alan menemukan jejak Mai-an. Setelah perjuangan singkat, ia mampu melepaskan topeng lawannya. Tak disangka, sosok menawan itu adalah Tuan Max di seberang sana. Menjadi harapan semua orang. Dia meminta Kapten Nemo meluncurkan rudal untuk menghantam mobil. Kemudian berkendara menuju sasaran dan tembak. Kerja bagus nak. Bencana tersebut berhasil dicegah. Tapi sekarang perahu pelarianku telah diluncurkan. Dan masinis kereta itu abadi. Ternyata dialah pengkhianatnya. Beberapa saat kemudian Kapten Nemo menerima CD. Max memperkenalkan detail rencananya. Tujuan sebenarnya bukanlah untuk menyerang, tapi orang-orang yang tergabung dalam aliansi persahabatan. Ramuan transformasi 2, kulit manusia tak kasat mata. Darah vampir dan cetak biru kapal hanya perlu diteliti dan disalin. Dan Max akan memiliki senjata paling ampuh di dunia. Setelah CD selesai diputar, sinyal audio tersembunyi memicu bom di sudut kapal selam. Kabin kapal langsung tergenang air laut dalam jumlah besar. Di saat yang penting, keduanya menjelma menjadi raksasa dan membuka katup drainase, menyebabkannya mengapung ke permukaan air. Tepat ketika semua orang tidak berdaya dan putus asa. Kemudian pria tak kasat mata itu benar-benar mengirimkan sinyal. Dia menemukan markas rahasia Tuan Max. Semua orang segera pergi ke sana. Begitu dia tiba, Mina berubah menjadi sekelompok kelelawar dan bergegas ke kamar abadi. Setelah keduanya bertemu, perang akan segera pecah. Kita bisa bermain seperti ini sepanjang hari. Vampir versus makhluk abadi. Kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dengan sangat cepat. Tidak bisa hanya menggunakan serangan fisik biasa untuk menentukan kemenangan atau kekalahan dalam waktu singkat. Tapi yang abadi telah menyiapkan pedang perak. Jantung Mina tertusik pedang dan langsung jatuh ke tempat tidur. Orang abadi yang sombong menarik pedangnya. Singkirkan noda darah di atasnya. Tapi aku tidak menyangka Mina akan segera bangun. Dia menghunus pedangnya dan menempelkan makhluk abadi ke dinding. Kemudian berbalik dan berjalan menuju lukisan cat minyak. Tertutup di tanah. Dari percakapan terakhir kita, Mina menemukan kelemahan makhluk abadi. Mengatakan itu, dia mengangkat kain linen itu. Yang abadi segera berteriak, tubuhnya dengan cepat layu. Sedangkan potret dalam lukisan cat minyak justru semakin jelas. Ternyata orang dalam lukisan itu mampu menahan penderitaan waktu untuknya. Tetapi ketika makhluk abadi melihat dirinya dalam lukisan itu, dia akan kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi debu. Kali ini dan yang lainnya menemukan gudang senjata. Tuan Max telah memproduksi senjata canggih dalam jumlah besar.
Dia bahkan membangun 8 kapal sementara para ilmuwan diculik olehnya. Juga berhasil meniru kekuatan super semua orang. Pria tak kasat mata itu segera memasang bahan peledak di mana-mana. Sementara Tom dan Alan pergi mencari Max, namun di tengah jalan, Tom bertemu dengan seorang bawahan yang bersenjatakan pistol api. Armor itu mencegahnya menggunakan keterampilan menembaknya. Beruntung pria tak kasat mata itu berani menghadapi kemungkinan terbakar dan segera diselamatkan. Namun orang tak kasat mata di pihak musuh menyerang dari belakang dan tangkap Tom di sisi lain. Dua juga menghadapi lawan. Musuh bahkan meminum ramuan transformasi. Seketika menjadi raksasa yang lebih besar darinya. Dua dan Nemo bukanlah tandingannya. Mereka hanya bisa bersembunyi di celah-celah dinding. Tunggu hingga ramuan musuh habis. Untungnya saat ini, bom yang mereka pasang segera diledakkan. Monster itu dihancurkan di dekat bangunan. Kali ini Alan akhirnya berhasil menyusul Max, namun ia juga melihat Tom sedang disandera. Dia berbalik dan menjatuhkan pria tak kasat mata itu. Namun dia ditusuk dengan pisau dari belakang. Melihat Max melarikan diri, Alan mengajari Tom pelajaran terakhirnya. Perlahan, mereka kemudian membawa Alan kembali ke Afrika untuk beristirahat. Menunggu setelah mereka pergi, seorang penyihir terkenal membacakan mantra di depan makam. Dalam sekejap mata angin dan awan berubah, dan makam Alan mulai bergetar hebat.